Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Hasan Muaziz, Bapak Ervandi, dan kemudian ada Mas Muhammad Hasan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena pada kesempatan yang baik ini masa pandemi kita masih bisa melaksanakan sidang proposal walaupun masih dengan cara Zoom meeting. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pada kesempatan ini kita akan melaksanakan sidang proposal seperti tadi yang sudah saya sampaikan kepada mahasiswa pada saat pembukaan sidang proposal ini, bahwa tadi mahasiswa sudah di briefing terkait dengan bahwa nanti kira-kira di bulan September kita itu akan ada sidang munakosah. Jadi supaya mahasiswa yang sekarang itu yang melaksanakan sidang proposal sekarang itu bisa kira-kira mengikuti sidang munakosah di bulan September, nanti kira-kira diberikan catatan-catatan, dan jangan lupa mahasiswa juga harus mencatat daripada catatan yang diberikan oleh penguji tersebut, dan juga nanti kalau misalnya ada yang terlewatkan bisa dilihat lagi di recording yang akan saya bagikan pada saat selesai daripada sidang munakosah ini nanti selesai. Nah, terus kemudian terkait dengan untuk teknis sidangnya ya karena ini dipakai Zoom, jadi memang tidak diizinkan untuk terlalu lama. Jadi saya sama Gus Said itu membatasi ya lebih kurang ya sekitar 1 jam. Nanti kira-kira Mas Hasan sama Mas Ervandi bisa memberikan masukan untuk dibagi waktunya kira-kira ya setengah jam lah, atau gimana lah, terserah lah nanti teknisnya. Yang jelas tadi mahasiswa sudah di briefing akan membuat catatan-catatan sendiri, dan nanti Mas Hasan dan Mas Ervandi diminta untuk memberikan catatan secara tertulis gitu, dan untuk backupnya nanti bisa dibuka lagi di recording Zoom ini sama peserta sidangnya. Seperti itu, mungkin hanya sekedar pengantar dan sebagai pembuka. Mudah-mudahan untuk sidang yang kedua ini berjalan dengan lancar. Saya buka dengan bacaan Ummul Kitab, Alaniyah Salihah Al-Fatihah. Iya kan, terima kasih. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Mas Hasan Muaziz dan juga Mas Ervandi untuk meneruskan sidang yang kedua ini. Kami persilakan. Silakan Mas Hasan dan Mas Ervandi. Oke, Assalamualaikum Mas Muhammad Hasan. Waalaikumsalam. Pak Ervandi bisa mendengarkan suara saya? Jelas Pak Hasan. Siap. Pak, ini mau Mas Muhammad Hasan ini mau presentasi dulu atau langsung ini Pak kita beri catatan, atau bagaimana Pak Ervandi? Monggo Pak Ervandi. Baiknya presentasi dulu Mas, biar kita juga tahu alurnya Mas. Oke, silahkan Mas Hasan juga ini. Sama dengan nama saya itu. Nama Hasan yang bagus Mas, jadi banyak yang banyak. Silakan Mas Hasan untuk presentasikan dulu ini proposalnya seperti apa. Nggak bisa screen itu Pak, screen PPT. Iya, bentar. Ya. Tak jadikan co-host ya, lupa.
Nggak bisa. Share screen-nya gimana Pak ya? Kamu pakai laptop ya, Mas? Nggak pakai HP Pak. Nah, itu yang susah. Harusnya pakai laptop, Mas. Di ini loh, Oh, di klik share di bawah itu yang warna hijau itu. Kan ada iya. kotak share itu. Nah, pakainya itu coba. Terus di bagian filenya nggak support PDF itu kan ini PPT. Ya, itu HP-nya saudara itu berarti. Harusnya disiapkan. Besok kalau sidang pakai laptop aja ya, Mas ya. Jangan pakai HP ya. Iya Pak. Heeh. Oh, harus format itu apa? Formatnya PDF, nggak bisa PPT. Iya. Kalau HP memang seperti itu, Mas. Tapi kalau laptop bisa. Udah nggak Bisa apa-apa semua Pak. diceritakan aja secara garis besarnya. Oh iya Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Hasan. Saya merupakan mahasiswa semester 8 Universitas Nahdlatul Ulama. Di sini dosen pembimbing saya Pak Nurhadi Sigit Nugroho. Pada kali ini saya ingin presentasi terkait proposal saya yang berjudul perlindungan hukum konsumen dalam perjanjian jasa pengiriman barang. Studi kasusnya itu di PT Raja Wali Jaya Express Purwodadi. Nah, di perkembangan zaman yang semakin cepat ini, kegiatan belanja itu mulai bergeser. Yang awalnya pembeli dan penjual bertemu langsung, sekarang sudah menjadi secara online. Apalagi di tengah COVID-19 ini banyak sekali juga orang-orang yang yang dulunya sering bertatap muka sekarang menjadi go digital semua. Nah, banyaknya transaksi itu juga berbanding lurus dengan meningkatnya sebuah perjanjian antara masyarakat dengan penyedia jasa tersebut. Nah, di sini maka dikhawatirkan akan banyaknya terjadi kasus kesalahpahaman atau kekhilafan yang dilakukan oleh jasa pengiriman barang tersebut. Ya, semisal kayak barang tidak sampai pada alamatnya, terus waktu yang lama, dan juga pengiriman tidak sesuai dengan estimasi yang dijanjikan oleh perusahaan, dan semua itu bisa saja terjadi di dalam sebuah ekspedisi. Nah, di sini saya membahas terkait dari sudut pandang perjanjiannya. Jadi itu ketika kita melakukan sebuah pengiriman barang di ekspedisi, sini kan saya studi kasusnya di Raja Wali Jaya Express. Kita datang ke ID Express terus mengirimkan paket. Di sini dari agen menanyakan terkait paket ini isinya apa, terus beratnya berapa, dan juga alamat yang dituju. Tentu itu akan menentukan terkait ongkos kirim atau ya harga ongkosnya lah. Nah, setelah ada ongkos kirim di sini, maka akan terjadi sebuah perjanjian pengiriman barang. Nah, di dalam pasal 13 di sini kan dijelaskan bahwa perjanjian itu ya perbuatan yang mana satu orang mengingatkan dirinya dengan satu orang atau lebih. Gitu. Terus di sini juga dijelaskan bahwa setelah ada perjanjian antara penyedia dengan pengguna, kan ada syarat-syaratnya juga itu di dalam pasal 1320, yaitu salah satunya ya kesepakatan kedua belah pihak dan juga kecakapan antara si pengguna dan juga penyedia jasa, dan juga ada hal yang tertentu, dan yang terakhir itu pelaku usaha ada sebab yang sah untuk melakukan
sebuah transaksi. Jadi apa ya, di sini saya mencoba untuk menggambarkan, melihat dari sudut pandang perjanjian antara kedua belah pihak, antara pengguna dan juga penyedia jasa. Jadi semisal apa ya, di sini kan ketika sudah ada perjanjian maka akan timbul hak dan kewajiban. Nah, dari haknya si konsumen pasti kan apa itu ingin terjaminnya barang tersebut sampai di tujuan yang dituju, dan tanggung jawab si penyedia jasa tentu dia harus memenuhi prestasinya. Dalam katakan di sini ya, barang itu harus sampai sesuai dan tepat sesuai estimasi yang dijanjikan oleh perusahaan itu. Tapi apa yang akan menjadi masalah ketika ada yang one prestasi, maksudnya di sini ada salah satu pihak yang prestasi, terutama di sini kan pasti perjanjiannya sepihak, yang mana perusahaan yang akan membuat perjanjian, yang pengguna konsumen pasti tentunya hanya mengikuti perjanjian dari si penyedia, dan itu pun opsional. Jadi ketika si pengguna cocok, dia bisa melanjutkan, tapi kalau enggak ya tidak apa-apa. Tapi kan di sini ketika sudah one prestasi sesuai dengan pasal 1365 kan apa itu dijelaskan bahwa PMH lah, perbuatan melanggar hukum, yaitu mewajibkan orang yang salah menerbitkan kerugian atau mengganti kerugian. Itu di pasal 1352, dan juga ada di pasal 468 di Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, itu dijelaskan bahwa pengangkut harus mengganti kerugian karena tidak menyerahkan seluruh atau sebagian barangnya karena ada kerusakan, kecuali bila ia membuktikan bahwa ia diserahkan barang itu selayaknya. Itu maka dari uraian di atas apa itu saya membuat judul perlindungan hukum konsumen dalam perjanjian pengiriman barang. Studi kasusnya di PT Raja Wali Jaya Express atau dikenal perusahaannya ID Express. Jadi di situ saya membuat rumusan masalah terkait bagaimana penerapan hukum perjanjian dalam pengiriman barang antara penyedia dan juga pengguna jasa di ID Express. Itu yang pertama. Yang kedua, apa faktor-faktor yang menghambat penyedia jasa dalam pengiriman barang. Dan yang terakhir itu bagaimana sistem pertanggungjawaban ganti rugi yang dilakukan penyedia jasa, yaitu ya PT Raja Wali Jaya Express. Itu Pak. Itu saya jelaskan sampai akhir Pak. Metode penelitianmu aja langsung. Oh iya Pak. Jadi di sini saya menggunakan metode penelitian yuridis empiris, di mana metode ini mengeksplorasi fenomena yang terjadi di lapangan, kemudian kita tinjau lagi dari aspek perundang-undangan di dalam masyarakat dengan harapan mengetahui berapa fakta yang terjadi dengan isi peneliti mencoba melakukan eksplorasi dengan cara menelaah ya undang-undang kitab hukum perdata, terus hukum dagang, dan juga undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999. Kemudian juga ada peraturan Menteri Perhubungan antar pulau. Dan sifat peneliti, saya di sini menggunakan pendekatan deskriptif, di mana di dalam penelitian mencoba melakukan observasi, yaitu pengamatan untuk mengumpulkan informasi suatu fenomena yang ada di lapangan. Itu penelitian saya sifatnya deskriptif. Dan objek penelitiannya tentu saya melakukan di PT Raja Wali Jaya Express, yaitu di cabang Kota Purwodadi, dengan fokus pada aktivitas berlangsungnya barang yang keluar ataupun yang masuk, terutama di regional Purwodadi. Dan sumber penelitian di sini dapat dibagi, yaitu bahan hukum primer, hukum sekunder, dan juga tersier. Yang primer itu ya seperti otoritas dan biasanya bersumber pada perundang-undangan, ya kayak KUH Perdata, KUH Dagang, dan juga Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 29 tahun 2017 tentang perdagangan antar pulau. Dan data sekundernya saya menggunakan kayak resmi jurnal penelitian, buku, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini data sekunder yang
dimaksud lebih bersumber pada hasil wawancara, yaitu ya kepada kepala di bagian divisi IDSPS yang di cabang Purwodadi. Kalau yang tersier ya saya menggunakan Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan juga Ensiklopedia. Dan teknik pengumpulan datanya pun karena saya ini yuridis empiris, maka ada 3 alat yang saya gunakan dalam mengumpulkan data, yaitu wawancara, observasi, dan juga kuesioner terbuka ya. Terus yang kepustakaan di mana dalam penulisan mencoba menggambarkan metode pengumpulan data literatur, ya perpustakaan majalah dan lain-lain. Kalau studi lapangan ya saya melakukan kayak topik wawancara, ya yang dimaksud dalam ini ya kepada bagian PT Raja Wali Jaya SPS. Terkait metode pengolahan data, saya melakukan analisa penelitian secara kualitatif, yaitu peraturan dalam hukum primer, literatur yang hubungannya hukum pengguna jasa pengiriman barang tersebut. Terus terkait metode analisis datanya, saya menggunakan kualitatif yang bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada dari penjelas. Metode penelitian kualitatif digunakan wawancara observasi. Jadi di sini kan saya menggunakan populasi. Populasinya saya itu mencari pengguna jasa IDSPS yang mengalami one prestasi, yaitu kendala dalam masalah pengiriman paket. Itu terkait populasinya nanti saya itu. Terus sampelnya saya memilih perwakilan responden yang terkena dari one prestasi tadi. Itu Pak, terkait metodologi penelitian saya. Baik, oke. Monggo Pak Ervandi, Pak Kiai, silahkan waktunya untuk memberikan catatan, monggo Pak. Baik, Mas Hasan. Saya duluan apa Pak Hasan duluan, Pak? Monggo, jenengan mawon. Oh, baik. Saya ini Mas Hasan, bukan dosen Pak Hasan, tapi mahasiswa Mas Hasan. Ini saya sudah buat catatan di sini di mana? Di skripsi yang saudara tulis ini. Sudah saya kasih catatan, sudah saya kasih review, terus sudah ada saya kasih juga warna merah, kemudian ya segala macam nanti tolong dibaca Mas Hasan ya untuk perbaikan proposal skripsinya. Pertama, saya ingin ini Mas Hasan, ini hanya teknis aja Mas Hasan, nanti mungkin Mas Hasan juga bisa langsung diperbaikin juga bisa. Pertama, ini di halaman 3 sama halaman 4, itu ada kalimat yang sama percis. Nah, itu saya sudah kasih catatan, jadi saya juga nggak tahu kenapa kemudian kalimatnya ini persis sama. Bahkan rujukannya juga sama. Rujukan pasalnya yang dirujuk itu sama, kalimatnya sama. Jadi Mas Hasan, tolong dihindari dengan sangat dihindari kalau misalnya mengutip kemudian tidak diparafrase, itu nanti bisa jadi temuan Mas. Kalau misalnya itu sampai banyak turnitinnya, kalau di kita ada turnitin, wah itu bahaya Mas Hasan. Bisa berat skripsinya Mas Hasan. Jadi tolong sekali lagi untuk skripsi ini, apalagi saya melihat ini, saya baca tadi malam aja ini, sebentar aja udah langsung dapat ini Mas. Yang mana yang sama, itu saya sudah kasih catatan semua. Jadi tolong nanti, kalau di atas sudah ditulis kalimatnya, jangan diulang lagi di bawah Mas. Itu yang pertama Mas Hasan, itu bisa dilihat di halaman 3 sama halaman 4 Mas Hasan. Kemudian di halaman 2 itu spasinya kok beda Mas. Nah itu nanti diperbaikin, itu hanya teknis Mas. Di halaman 2 itu spasi jauh banget. Padahal di 1 udah lumayan bagus, masuk ke 2 langsung kosong gitu Mas. Nah itu nanti Mas Hasan tolong dibetulin. Termasuk yang tadi saya sampaikan, yang pasal 1313 KUH Perdata itu jangan diulang lagi Mas di halaman 4-nya Mas. Itu persis sama Mas. Yang berikutnya, tolong sebaiknya untuk latar belakang, saya ini masih belum melihat latar belakang Mas Hasan ini.
menunjukkan pentingnya kenapa Mas Hasan ngambil judul tentang perlindungan hukum ini. Jadi Mas Hasan nanti bisa dilihat, kenapa sih saya penting mengambil judul ini? Apa sih poinnya? Apa sih barunya dari latar belakang ini? Nah, itu nanti Mas Hasan diuraikan. Kalau Mas Hasan mampu menguraikan di dalam latar belakang tentang pentingnya mengangkat judul ini, orang membaca halaman pertama itu langsung simpati, Mas. Mungkin orang yang membaca halaman pertama, halaman kedua, ketika masuk ke halaman 3, itu langsung pengen kenal sama Mas Hasan. Kalau Mas Hasan mampu mengelaborasi kenapa saya harus mengangkat judul skripsi tentang perlindungan hukum ini. Nah, itu belum saya temukan, Mas Hasan. Jadi ini hanya sebatas hanya sebatas narasi saja jadinya, Mas. Jadi tolong nanti di latar belakang, saya melihat ini hanya berapa lembar nih, Mas Hasan, latar belakangnya, Mas. 4, hanya 5, Mas. Hanya 5 halaman. Itu pun halaman 2 hanya 2 paragraf, hanya 2 kalimat isinya, Mas. Jadi praksis hanya 4, Mas Hasan. Sehingga saya tidak menemukan kenapa pentingnya dari mengangkat judul perlindungan hukum konsumen dalam perjanjian jasa ini. Saya belum dapat itu, Mas Hasan. Jadi tolong itu nanti dilengkapin, Mas, terkait dengan urgensi kenapa Mas Hasan menganggap penting judul ini. Yang ketiga, yang keempat, Mas Hasan, ini di rumusan masalah, Mas Hasan. Saya melihat rumusan masalah Mas Hasan itu tidak sinkron dengan judul yang diangkat. Judul yang diangkat oleh Mas Hasan itu tentang perlindungan hukum konsumen. Posisinya Mas Hasan itu jelas, ingin memberikan wacana, ingin memberikan pandangan hukum terhadap konsumen itu apa yang bisa dilakukan. Ternyata ketika kita masuk pada rumusan masalah yang disampaikan oleh Mas Hasan, itu tidak menyebut sama sekali tentang perlindungan hukum. Jadi kalau ada masalah hukum para konsumen itu, apa bentuk perlindungan hukumnya? Itu tidak disebutkan oleh Mas Hasan. Mas Hasan hanya menyebutkan terkait dengan faktor-faktor yang menghambat penyedia jasa, yang tidak ada hubungannya sebenarnya dengan konsumen. Atau yang pertama misalnya mengangkat tentang penerapan hukum perjanjian. Oke, ini saya masuk bisa, tapi nanti ini masuk ke kedua, Mas Hasan. Tapi yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen itu tidak diangkat sama Mas Hasan. Jadi tolong untuk rumusan masalah sebaiknya ini kalau dirombak diperbaikin lah. Ini sudah bagus, Mas Hasan. Cuma kalau lebih bagus lagi, biar ada konsistensi. Ini kalau di metode penulisan sampai nanti bahaya nih, Mas. Judulnya ngangkat perlindungan hukum bagi konsumen, tapi di rumusan masalahnya nggak ada ngangkat tentang perlindungan hukum itu. Yang diangkat faktor-faktor penghambat, pertanggungjawaban ganti rugi, penerapan hukum perjanjian, tidak ada yang membahas tentang perlindungan hukum. Jadi kalau bahasa lucunya, Mas Hasan ini kepalanya, kopiahnya udah bagus, tapi ketika nyampe ke leher tidak sesuai dengan songkoknya. Nah, itu yang tidak kemudian menjadi tidak baik, tidak bagus. Kalau ini diperbaikin, Mas Hasan, insya Allah akan lebih bagus. Hanya itu mungkin terkait masukan dari saya, Mas Hasan. Ada 5 hal yang tadi saya sampaikan, Mas Hasan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Pak Hasan. Monggo Pak Hasan. Siap, Pak Kiai Irfandi. Terima kasih. Masukannya sangat bagus sekali. Justru malah ini Pak, saya banyak belajar juga dari Pak Irfandi di sini. Ini Mas Hasan, saya ada pertanyaan nih. Sekarang saya mau bertanya. Kalau di judulnya jenengan itu kan perlindungan hukum konsumen nih, ya kan? Iya. Kira-kira nih Mas, di Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu masuk nggak? Atau diatur di mana gitu? Ya kalau terkait teorinya perlindungan konsumen di buku Siddhartha itu ada di prinsip-prinsip hukum perlindungan konsumen. Yaitu kan di situ ada beberapa teori kayak let the buyer beware, the dual teori. Tapi saya yang ketiga sesuai kemarin bimbingan sama Pak Sigit, yaitu the privacy of contract. Jadi kan
saya melihat dari sudut perjanjiannya. Nah, semisal di sini kan apa itu the privity of contact itu pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen. Tetapi hal itu bisa dilakukan ketika ada terjalin sebuah kontraktual, yaitu perjanjian. Nah, terkait perjanjian bakunya yang sesuai standar standar bakunya itu ada di pasal 18, yaitu di Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Itu ada Pak terkait standar baku perjanjiannya. Soalnya saya sendiri belum belum tahu terkait standar baku perjanjian yang ada di IDS Plus itu, Pak. Oke, masuk sekarang ini, Mas. Dari awal dulu ya. Pertama, jenengan asli dari Purwodadi, Mas? Ya, asli Purwodadi. Nah, itu kecintaanmu terhadap Purwodadi itu terlalu berlebihan, Mas. Penggunaan kata Purwodadi, kotanya itu jangan menggunakan huruf kapital semua. Nah, itu sudah saya kasih catatan itu. Nanti diperbaiki. Itu yang pertama. Kemudian banyak spasinya ganda atau typo dan lain sebagainya itu nanti tolong dicek kembali ya. Kemudian di rumusan masalah, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Ervandi, di sini saudara belum mengangkat hukum perlindungan konsumen. Dalam penelitian saudara hanya masalah menyinggung tentang resi pengiriman gitu kan. Namun di latar belakang saudara ini belum ada undang-undang perlindungan konsumen yang saudara masukkan di dalam latar belakang saudara. Gitu. Ketika mengatakan tentang resi pengiriman, perjanjian, otomatis secara hukum perlindungan konsumen itu langsung merujuk kepada klausula baku begitu. Karena di dalam perlindungan konsumen, konsumen itu tidak bisa membuat suatu perjanjian secara 50-50 gitu ya dengan perusahaan, karena perusahaan sudah menyediakan formulir take it or leave it gitu. Nah, ini belum masuk di latar belakang saudara. Kemudian untuk rumusan masalah sejalan dengan yang disampaikan oleh Pak Ervandi. Kemudian untuk tujuan penelitian, Mas, ini saudara masih menggunakan penomorannya secara manual. Untuk selanjutnya tolong menggunakan secara otomatis saja, jangan manual seperti ini. Itu. Kemudian di kerangka teoritis dan kerangka konseptual, ini sama seperti yang disampaikan oleh Pak Ervandi tadi, bahwa saudara mengutip, saudara paraphrase, tetapi saudara tidak memasukkan referensinya atau sumbernya, gitu. Nah, ini juga menjadi temuan yang menurut kami ini sangat penting sekali. Saudara harus memasukkan sumbernya, karena kalau nggak masuknya nanti diplagiasi, Mas. Sudah memberikan catatan di situ, nanti tolong dicek kembali. Kemudian di sini ada teori-teori hukum, oke lah, tetapi nanti tolong dicek lagi sumber hukumnya, sumber referensinya. Kemudian untuk footnote, Mas, masih beberapa footnote saudara ini belum tertata rapi. Meskipun ini hanya masalah teknis, tetapi ini tentu sangat berpengaruh terhadap penilaian. Gitu. Kemudian di metode penelitian hukum, Mas, saya bisa dijelaskan sedikit saja metode penelitian hukum normatif dengan empiris itu seperti apa, Mas? Kan penelitian saudara kan metode penelitiannya empiris kan, yuridis empiris kan? Ya. Nah, saya bisa sedikit dijelaskan, Mas, perbedaan antara penelitian normatif dengan yuridis empiris itu seperti apa? Kalau yuridis empiris itu kan kita melihat fenomena di lapangan, ya kan? Maksudnya ya kita melihat gejala fenomena di lapangan, langsung turun di lapangan lah. Kita mengamati, ya melakukan pengobservasi di situ. Jadi nanti kita dibandingkan, maksudnya mengimplementasikan sesuai dengan di undang-undang yang ada, apakah sesuai terkait penerapannya di lapangan terkait undang-undang yang sudah dibuat. Itu terkait yuridis empiris. Tapi kalau yang normatif itu berdasarkan undang-undang, maksudnya
Reser apa Pak? Reser apa? Berdasarkan kalau yang normatif itu berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi kita mengkaji beberapa undang-undang yang ada gitu. Ya. Oke, kalau penelitian hukum normatif, bahan apa sumber primernya itu apa, Mas? Undang-undang apa wawancara kalau normatif? Undang-undang. Kalau empiris? Sumber yang apa? Yang primer dong, yang sumber penelitian primernya. Primernya ya undang-undang juga. Nah, terus bedanya apa kalau gitu? Kalau sama-sama undang-undang? Belum menekan, Pak. Ya, saudara itu salah referensi ini. Saudara mengatakan bahan hukum primer, data sekunder. Nah, itu salah referensi saudara. Saudara menggunakan bahan hukum primer sebagai undang-undang, kemudian kita perundang-undangan ya, itu sebagai bahan hukum primer di metode penelitian yuridis empiris. Padahal itu adalah bahan hukum primer untuk metode penelitian yuridis normatif. Yang dikatakan sebagai metode penelitian yuridis normatif itu ya penelitian secara norma, aturan, regulasi. Nah, berbeda dengan empiris, yaitu hasil wawancara, kemudian apa yang kamu temukan dalam pengamatanmu. Nah, itu. Ini untuk metode penelitiannya diperbaiki lagi ini, disesuaikan lagi karena salah ini. Bukan salah fatal ya, tetapi nanti tolong untuk dikonsultasikan lagi ke Pak Sigit, kira-kira baiknya bagaimana. Itu untuk metode penelitiannya. Kemudian kerangka berpikir, Mas. Kerangka berpikirnya kalau bisa kok suaranya dengung ya, Mas ya? Ya, untuk kerangka berpikir, Mas. Halo, suara saya kedengaran, Mas? Untuk kerangka berpikir, Mas, alangkah baiknya di situ dibuatkan juga grafiknya, Mas. Grafiknya itu seperti apa kerangka berpikir saudara. Dengan begitu, maka akan menjadi jelas bagaimana saudara, apa konsep kerangka skripsi saudara itu seperti apa. Begitu untuk kerangka berpikirnya. Itu tambahan dari saya. Kemudian untuk aspek teknis yang lain, penulisan nama kota, bahasa asing, dan tata tulis masih ada yang typo. Bahasa asing itu dicetak miring ya, Mas? Bahasa asing. Ya. Kemudian untuk daftar pustaka juga disesuaikan lagi tuh. Daftar pustakamu tulisannya masih belum sesuai dengan format sistematika penulisan skripsinya Unusia. Nanti tolong diperbaiki. Hari ini juga bisa itu diperbaiki. Gitu. Kemudian udah sih. Saya itu aja deh. Terutamanya ini Mas, metode penelitian tadi ya, itu tolong nanti bimbingkan lagi. Kita saran ke Pak Sigit, baiknya bagaimana gitu. Ya silakan monggo Pak Irfandi, mungkin ada tambahan lagi. Sedikit aja Mas, biar nanti Mas Hasan, mahasiswa Mas Hasan ini punya argumen terkait dengan metodologi penelitian. Tadi disampaikan
Saya baru dengar aja tadi Mas, yuridis empiris misalnya itu Mas ya. Itu nanti jenengan tampilkan juga ini apa dasarnya Mas. Bahasa yuridis empiris itu dapat dari mana? Misalnya dari buku apa? Itu nanti tampilkan untuk memperkuat argumentasinya Mas Hasan. Dan karena yang saya pahamin Mas Hasan, metode penelitian kalau hukum ya, itu selain yuridis normatif, itu ada social legal research. Sama sebenarnya, cuma bahasanya social legal research itu bukunya banyak Mas. Misalnya Prof. Susi, itu banyak Mas. Nah, tapi kalau misalnya yuridis empiris, ini baru Mas. Saya baru tahu, nah makanya nanti mungkin Mas Hasan punya referensi, itu dicantumin referensinya Mas Hasan ya, terkait dengan yuridis empiris Mas. Tapi kalau misalnya tidak ada, sebenarnya kalau saya melihat semangat dari Mas Hasan ini kepada social legal research. Cuma mungkin bahasanya ada bahasa terkait dengan yuridis empiris, itu juga perlu dicantumin nanti referensinya Mas Hasan. Kalau tidak, ya pakai bahasa yang sudah familiar di orang-orang hukum Mas Hasan. Mungkin itu aja Mas Hasan terkait metodologi penelitiannya Mas ya. Terima kasih. Terkait kemarin dari Pak Sigit itu disuruh kalau dari Peter Marzuki, kalau yang empiris itu siapa? Soejono Soekanto gitu. Makanya nanti dikasih catatan Mas, referensinya apa gitu, bukunya Mas. Ya Pak, nanti saya kenalin lagi. Itu Pak Hasan dan Pak Anik, monggo. Oke, siap Pak Irfandi. Jadi begitu ya Mas Hasan ya. Nanti tolong untuk buku referensinya masukkan. Kalau yang yuridis normatif itu pakai Juni Ibrahim itu bisa. Tapi bahasa saudara ini kan apa tadi empiris ya, tetapi bahasanya masih sangat normatif sekali untuk metodenya. Nanti makanya sama sebagaimana yang disarankan oleh Pak Irfandi nanti untuk dicek kembali. Hanya itu aja Mas, saya sudah cukup. Masih di mute Pak Anik. Oke, berarti sudah ini Mas Irfandi sama Mas Hasan. Oke. Sudah. Sampun cukup. Ya, terima kasih atas partisipasinya Pak Hasan dan juga Pak Irfandi. Saya juga tadi mendengarkan banyak belajar di sini saya. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa ditindaklanjuti langsung sama Mas Muhammad Hasan ya, bisa langsung ditindaklanjuti dan pada akhirnya bisa mengikuti sidang munakosah di bulan September. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Untuk selanjutnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan silakan untuk live karena akan berpindah untuk sesi berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anik, Pak Irfandi, Mas Hasan. Terima kasih Pak Hasan, Mas Hasan, Pak Anik. Ya, Mas Hasan juga ini segera direvisi biar bisa sidang munakosah sesuai yang dijadwalkan oleh Pak Anik ini. September. Oke. Jadi saya sangat berharap sekali kalau apa itu namanya sidang pada saat ini bisa langsung ditindaklanjuti oleh Fikri Mubarak hasilnya catatan-catatan daripada kami. Baik Pak. Terus apa itu namanya nanti kan teknisnya ini kan kami akan memberikan catatan, tapi secara tertulis ya. Tapi Fitri juga harus tetap membuat catatan-catatan sendiri. Dan apabila misalnya ada yang ketidakjelasan, bisa dibuka lagi recordingnya. Nanti saya akan sampaikan pada saat selesai apa namanya selesai sidang munakosah ini, sidang proposal ini. Nanti akan saya sampaikan, bisa dibuka lagi, dan kalau misalnya masih belum paham, silakan ditanyakan kepada saya atau Pak Sigit yang masih belum dipahami tersebut. Nah, kira-kira ini nanti kan kita sidangnya tidak boleh lama-lama ya, kata Pak Kaprodi, cuma disuruh 1 jam. Iya. Lama-lama karena berkaitan dengan kuota mahasiswa. Nggak usah terlalu lama. Jadi yang nanti kami akan percepat saja.
apa itu namanya sidangnya, gitu ya. Siap, Pak. Mudah-mudahan nanti walaupun cepat itu bisa sudah tuntas lah masukan-masukan yang kami harapkan itu bisa kami sampaikan semua di sini. Mungkin cukup itu sekedar pengantar dari saya. Untuk selanjutnya gimana Pak Sigit? Kita langsung apa? Monggo. Saya izin presentasi apa gimana, Pak? Oke. Oh, Berarti iya, pertama presentasi presentasi dulu. Saya share screen ya, Pak. Oke, saya jadikan co-host terlebih dahulu. Oke, Pak. Baik, Belum Pak. kelihatan share screen-nya, oke. Udah, Pak. Oke, baik, Oke, Pak. siap, Izin siap. saya mulai ya, Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Yang pertama, terima kasih kepada Sivitas Akademika Universitas Nahdlatul Ulama, Prodi Hukum yang telah mengadakan proposal seminar. Yang saya hormati Bapak Dewan Penguji Pertama, Bapak Sigit Nurhadi Nugroho Esa. Yang saya hormati Bapak Dewan Penguji 2, Bapak Muhammad Anika Maludin, SHMH, yang telah berkenan hadir dalam sidang proposal pada hari ini. Izinkan memperkenalkan diri, saya Muhammad Fikir Mubarok dengan nomor induknya HUK 17031106 dengan Prodi Ilmu Hukum reguler pagi 2017. Izinkan saya mempresentasikan proposal yang sudah saya kerjakan yang berjudul dengan tinjauan yuridis perlindungan hukum terhadap data pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Lalu pada kesempatan kali ini saya akan membahas dalam 3 kategori. Yang pertama, materi pembahasan saya ada di bab 1, yaitu pendahuluan, di bab 2 ada tinjauan pustaka, di bab 3 ada metode penelitian, dan di bab 4 ada penutup. Maka dari itu saya akan mulai dari pendahuluan. Di pendahuluan ini ada latar belakang, rumusan masalah, manfaat penelitian, dan juga penelitian. Maka saya akan mulainya dari latar belakang, bahwa penggunaan teknologi informasi, teknologi multimedia, dan teknologi komputer telah menjadi lokomotif masyarakat pada abad saat ini. Semua kegiatan masyarakat tidak terlepas dari pemanfaatan teknologi dan informasi, seperti perbankan, perdagangan, dan juga hiburan atau kegiatan lainnya. Selain menghadirkan dampak positif yang diharapkan dari teknologi ini, teknologi tentu mendapat dampak negatifnya. Jadi ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya sering kita lakukan, yang tadinya kita melakukan sesuatu seperti transaksi, transfer uang, ataupun belanja, itu kita perlu 1 atau 5 langkah. Tapi dengan adanya kemajuan teknologi ini, kita perlu melakukan hanya 1 atau 2 langkah. Seperti transaksi ke bank, yang tadinya kita harus ke bank, harus ke pasar belanja, kita dengan adanya teknologi dan informasi, kita perlu 1-2 langkah seperti by teknologi, by handphone, tinggal klik dan klik. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa dampak negatifnya juga harus kita rasakan. Yang pertama dengan adanya penyalahgunaan data pribadi kita, peretasan data pribadi, pembajakan, penipuan transaksi, dan cybercrime. Artinya apa? Di sini kita perlu perhatian lebih terhadap perlindungan data pribadi, di mana semua dengan kita dipermudah akses pasti ada peretasan data pribadi, dan juga ini termasuk dengan hak asasi manusia, di mana hak asasi manusia ini harus membutuhkan perlindungan hukum. Di Indonesia sendiri, hak asasi manusia telah dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dan juga undang-undang ini juga Indonesia sangat terbuka dengan pemanfaatan informasi dan teknologi. Karena di sisi lain kita juga belum siap dengan perlindungan hukum, atau kita belum siap mempayungi kemajuan dan teknologi ini. Karena banyak kasus tentang kebocoran dan peretasan data pribadi. Saya akan membeberkan atau memberikan 2 contoh kasus terbesar di Indonesia, di mana kasus ini sangat disayangkan terjadi di Indonesia. Pertama, datangnya dari perusahaan terbesar di Indonesia,
yaitu sebuah startup atau perusahaan unicorn di Indonesia yang dikenal di Asia maupun di Indonesia. Yaitu adalah 91 juta data pengguna Tokopedia berhasil diretas oleh seorang hacker yang nama akunnya itu, akun domainnya Underbridge. Ia berhasil meretas seperti email, riwayat pembelanjaan, tempat tanggal lahir, dan juga password khas. Password khas ini adalah password yang menyerupai akun asli. Jadi kenapa ia berhasil meretas? Karena dia bisa membuat akun yang menyerupai aslinya. Dan dia juga tidak hanya meretas, tapi juga ia menjualnya di situs terlarang atau yang bisa kita kenal dark web, adalah situs ilegal. Ia pun menjualnya dengan seharga $5.000 Amerika Serikat atau setara dengan 75 juta rupiah. Yang kedua, ini datangnya dari penyelenggara sistem elektronik. Sistem elektronik itu dari pemerintahan kita sendiri, di mana data BPJS kita 279 juta berhasil diretas, Pak. Jadi menurut Kominfo dan juga Badan Cyber Negara, ini adalah kebocoran yang paling parah, di mana Kominfo dan Badan Cyber Negara tetap menelusuri penyelidikan. Dan Kominfo ini menemukan 1 juta sampel data BPJS yang bocor ini mirip sekali dengan database yang ada di BPJS, seperti nomor kartu, terus juga data keluarga, status pelayanan, juga riwayat pasien. Nah, ini perlu langkah-langkah urgensi tentang perlindungan hukum, di mana ini kita harus berhati-hati bahwa takutnya ada kasus-kasus yang lebih besar daripada sebelumnya. Seperti itu, Pak. Lalu yang kedua adalah kebutuhan akan perlindungan hukum terhadap data pribadi, di mana era data pribadi menjadi sangat berharga untuk kepentingan bisnis, menimbulkan kekhawatiran. Bapak penguji pasti pernah mendownload aplikasi ataupun mendownload sebuah akun. Sebelum kita membuat akun, pasti kita harus diregistrasi terlebih dahulu. Nah, registrasi itu kan perlu data pribadi kita, identitas pribadi kita. Nah, secara tidak langsung kita juga mempercayai bahwa keamanan data kita kepada perusahaan tersebut. Nah, yang menjadi kekhawatiran adalah kita takut data ini disalahgunakan, entah itu dijual atau digunakan tanpa persetujuan. Karena data pribadi adalah aset dengan komoditas nilai ekonomi yang sangat tinggi, Pak. Beberapa perusahaan lokal pun di Indonesia sama sekali tidak mengadopsi kebijakan perlindungan data pribadi dalam kebijakan internal mereka. Karena kurangnya undang-undang perlindungan data pribadi adalah urusan utama mereka atas ketidakpatuhan mereka akan terhadap perlindungan data pribadi, serta kurangnya pemahaman perusahaan tentang privasi dan konsep perlindungan data pribadi konsumen. Lalu selanjutnya, dengan melatar belakangi, saya merumuskan masalah ada 2. Yang pertama, apakah penyelenggara sistem elektronik telah memberikan perlindungan data pribadi yang sesuai dengan standar pemerintah ataupun dengan standar prosedur yang dilakukan pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang tahun 2016 ini atau Undang-Undang UU ITE ini. Lalu yang kedua adalah bagaimana konsep penyelesaian hukum terhadap peretasan data pribadi atau penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh penyelenggara atau oknum yang tidak bertanggung jawab. Lalu adapun tujuan penelitian ini, yang pertama untuk mengetahui bagaimana pengelolaan sistem yang digunakan oleh perusahaan atau penyelenggara sistem elektronik dalam hal menjaga keamanan, apakah sudah memenuhi standar dalam pengelolaannya atau belum. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan konsep mengenai langkah-langkah penyelesaian hukum terhadap peretasan data pribadi dan juga penyalahan data guna pribadi. Adapun manfaatnya adalah supaya dapat diberikan masukan untuk mencegah peretasan data pribadi dalam penyalahgunaan pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan juga merugikan pemilik ataupun penyelenggara sistem elektronik. Lalu manfaat ini juga diharapkan menjadi referensi untuk perpustakaan dan menjadi tambahan masukan dalam upaya pengembangan penerapan ilmu hukum mengenai perlindungan hukum data pribadi seseorang. Penelitian ini juga diharapkan menjadi salah satu sumber informasi dan landasan dalam pengembangan penelitian yang selanjutnya, terutama terkait dengan tinjauan yuridis perlindungan hukum data pribadi sebagai alat referensi untuk melakukan penelitian. Di selanjutnya ada slide bab 2, itu adalah tinjauan pustaka, data pribadi, dan perlindungan hukum. Lalu sebelum jauh ke depan, saya akan mengasih tahu apa itu teknologi informasi, apa itu sistem elektronik, dan apa itu penyelenggara sistem elektronik. Teknologi
informasi adalah teknik bagaimana pengelolaan suatu sistem informasi, sedangkan sistem elektronik adalah perangkatnya atau prosedur untuk pengelolaan suatu informasi yang berbentuk informasi elektronik. Dan penyelenggara sistem elektronik adalah pengelolaan dengan memanfaatkan sistem elektronik yang dilakukan secara sendiri, bersama-sama, maupun kepentingan sendiri ataupun pihak yang lain. Dan juga saya tinjauan pustaka data pribadi saya mengambil dari teori Prof. Teguh Prasetyo dan juga Scofield, bahwa menurut Prof. Teguh Prasetyo, data pribadi adalah suatu bagian atau seluruh informasi yang diberikan atau dirahasiakan oleh pemilik data pribadi, kemudian dikumpulkan dalam sistem dan digunakan sesuai dengan tujuan dan maksudnya. Dan menurut Scofield, data pribadi ini dibagi menjadi 3 dimensi. Yang pertama, informational psychological privacy, di mana ini secara psikologis, bagaimana kita menentukan kapan dan siapa informasi tersebut kita harus bagikan. Karena ini dalam ruang lingkup data keuangan biasanya ataupun riwayat pasien. Lalu yang kedua adalah accessibility physical privacy, di mana ini adalah akses privasi, di mana kita harus pada siapa yang berhak menyentuh privasi kita dalam lingkup ruang pribadi secara kebutuhan fisiologis. Lalu yang ketiga adanya ekspresif interactional privacy, di mana cara kita memproteksi diri, mengekspresikan diri dari adanya kendala, ancaman, ataupun tekanan dari oknum pemerintah ataupun pihak-pihak yang lain. Lalu selanjutnya adalah perlindungan hukum. Tinjauan pustaka perlindungan hukum saya juga mengambil dari Prof. Teguh dan juga Philippus M. Hajon, bahwa perlindungan hukum data pribadi merupakan efek preventif, pencegahan, dan juga persuasi pengarahan kepada pemilik data pribadi maupun penyelenggara sistem elektronik terhadap data pribadi. Lalu yang kedua, itu ada perlindungan hukum menurut Philippus M. Hajon, bahwa perlindungan hukum itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, perlindungan hukum preventif dan juga perlindungan hukum represif, di mana perlindungan hukum preventif ini adalah memberikan perlindungan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Hal ini juga termasuk dalam perundang-undangan yang tujuannya untuk mencegah, memberikan rambu-rambu larangan, dan memenuhi kewajiban. Nah, sedangkan perlindungan hukum represif ada perlindungan yang paling akhir, di mana ketika terdapat pelanggaran itu harus diberikan paling akhir seperti sanksi, denda ataupun hukuman, seperti itu. Lalu yang ketiga, bab 3, saya akan menjelaskan metode penelitian dan sumber data yang saya ambil. Bahwa metode penelitian adalah metode yang digunakan sebagai rencana untuk mengambil jalan tertentu untuk mencapai tujuan, agar peneliti ini secara acak-acak, langkah dan batasan untuk menghindari jalur, menyesatkan, dan tidak tergandari. Nah, dalam penelitian ini saya juga menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, di mana biasanya hukum dikonseptualisasikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, atau dalam bahasa Inggrisnya the law in the book, atau hukum dikonseptualisasikan sebagai aturan atau norma yang membimbing manusia menuju perilaku yang dianggap pantas. Dan saya juga melakukan pendekatan masalah dengan pendekatan mengkaji undang-undang, atau yang kita bisa disebut bahasa Inggris statute approach. Jadi saya mengkaji melewati perundang-undangan, yaitu hukum UU-ITE. Nah, saya mengambil sumber data dari 2, yang pertama sumber data primer dan yang kedua sumber data sekunder. Saya mengambil 2, yang pertama dari data primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan yang diurutkan secara hierarki dari Undang-Undang Dasar sampai peraturan pelaksananya. Lalu yang kedua adalah data sekunder, di mana data sekunder ini merupakan data-data yang diperoleh dari penelitian sebelumnya ataupun pengolahan dari orang lain, yang tersedia dalam bentuk ataupun dokumen yang tersedia di dalam perpustakaan biasanya ataupun milik pribadi peneliti. Demikian Pak penjelasan mengenai proposal skrip saya. Terima kasih telah memperhatikan. Saya kembalikan ke Pak Anik, Pak. Terima kasih Pak. Gimana Pak? Oke, Pak Sigit mau menanggapi lebih dulu Pak Sigit? Monggo Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Anik. Fikri Mubarak biasa dipanggil apa? Fikri Pak. Fikri atau iya, Mubarak? Pak. Fikri atau Muhammad? Pak. Fikri Pak. Oke. Tarik nafas dulu. Tadi presentasinya sampai ngos-ngosan. Oke, pertama Fikri. Iya Pak, siapa? Saya tanya dong. Iya Pak. Skripsinya Fikri ini rencananya mau diarahkan ke aspek
perdatakah, atau pidanakah, atau ke administrasi? Baik Pak, izin saya jawab karena kan saya melihat dari penelitian sebelumnya bahwa ada tuh yang pertanggungjawaban pidananya. Maksud saya mengusulkan kan kalau sebelumnya kan Semuanya. hanya mengusulkan semuanya. Kalau misalkan menurut Bapak saran Pak Sigit untuk salah satunya saya siap nanti berdiskusi sama dosen pembimbing saya bagaimana baiknya apakah Baik, di ketiganya ataupun di salah satu yang saya fokuskan. baik. Jadi gini, oke selanjutnya. Kalau begitu, itu sebenarnya pertanyaan saya itu berasal dari rumusan masalah nomor 2 punyanya Fikri itu Siapa? tentang konsep penyelesaian hukum. Begitu di kerangka teori itu saya membaca tiga-tiganya masuk begitu. Masuk ya Pak. Nah, makanya oke kalau seperti itu hanya saja kemudian kalau begitu saya tanya melalui rumusan masalah pertama. Pertama itu, apakah penyelenggara sistem elektronik telah melaksanakan perlindungan data pribadi? Pertanyaan saya, siapa itu penyelenggara sistem elektronik? Jadi kalau misalkan ke penyelenggara sistem elektronik sih, kalau yang saya tangkap itu ini Pak kayak perusahaan-perusahaan. Jadi perusahaan yang penyelenggara kayak misalkan vintage, terus juga e-commerce itu yang menurut saya yang masuk dalam kategori penyelenggara sistem elektronik. Oke, enggak itu kalau menurut ketentuan ITE siapa saja? Udah baca belum? Kalau menurut dalam penyelenggara sistem elektronik itu saya sudah nyatet sih Pak, sebentar Pak. Oke. Jadi kalau misalkan penyelenggara sistem elektronik itu yang termasuk dalam penyelenggara sistem elektronik itu seperti jaringan sistem elektronik, terus juga agen elektronik, sertifikasi elektronik, lembaga sertifikasi seperti itu, Pak. Oke, nah maksud saya itu, saya mau bertanya itu begitu. Kan judulnya itu kan perlindungan hukum data pribadi oleh penyelenggara elektronik kan, penyelenggara sistem elektronik. Apakah kemudian, maka maksud saya adalah yang dilindungi ini kan data kita, data masyarakat. Yang melaksanakan dalam skripsi ini, yang melaksanakan itu siapa? Saya hanya ingin tahu perspektifnya Fikri dalam skripsi ini seperti apa. Jadi itu nanti kaitannya, kalau kemudian pertanyaan pertama, apakah penyelenggara sistem elektronik itu sudah melaksanakan, sudah memberikan perlindungan hukum atau tidak? Kan jawabannya hanya sudah atau belum. Sudah kan begitu. Belum. Iya kan? Pertanyaannya, parameternya apa? Oke, parameternya Pak ya. Kan begitu kan? Ya, kalau betul, ngomong Pak. parameter, berarti ngomong hak dan kewajibannya apa? Iya kan? Kalau Ya, hak dan kewajiban, baru kemudian kalau ngomong hak dan kewajiban, sumber hak dan sumber kewajiban itu apa? Ya kan gitu? Ya, Pak. Alur berpikirnya. Paham maksud saya ya? Baik Pak, jadi sebelum menentukan itu dia sudah menyelenggarakan atau belum, berarti kita harus menentukan parameternya. Oh, yang sudah melaksanakan itu kayak gini kriterianya, yang belum kayak gini. Betul. Berarti kalau Anda ngomong untuk menjawab rumusan masalah nomor 1, berarti kan Anda nggak harus ngomong parameternya ini. Anda ngomong menentukan parameter ini, dasarnya adalah hak dan kewajiban menurut ketentuan ini. Kan begitu? Siapa? Baru Anda bisa ngomong. Satu. Kedua, dikaitkan dengan apa namanya? Dikaitkan dengan medpen-nya Fikri. Siapa? Nah, medpen-nya Fikri itu ambil normatif. Iya kan? Iya, Pak. Yuridis normatif kan? Iya, Pak. Yuridis Betul, normatif itu kemudian kalau yuridis normatif itu kan hanya dasar undang-undang saja.
Nah, sementara penyelenggara, kalau ngomong penyelenggara, kalau menyampaikan penyelenggara sistem elektronik itu sudah atau belum, itu kan fakta. Paham maksud saya? Paham, Pak. Kalau normatif itu kan berarti undang-undangnya bilang begini, aturannya begini, maksudnya undang-undang bilang begini, PP bilang begini, peraturan menteri bilang begini. Kan begitu, itu normatif. Nah, ini kan ngomong sudah atau belum. Kalau ngomong sudah atau belum itu kan fakta, empiris. Oh, berarti masuknya ke empiris ya, Pak? Maksud saya begitu. Jadi yang diubah metodenya atau yang diubah rumusan masalahnya. Paham maksudku? Paham, Pak. Jadi ini kan tadinya kan saya ngambil yang juridis normatif karena ini kan undang-undang. Ternyata yang setelah saya ini ternyata membicarakan fakta dan datanya kan. Jadi parameter sama faktanya udah atau belum. Maka dari itu metode penelitiannya itu harus diganti studi empiris, bukan normatif. Maksud saya begitu. Paham maksud saya ya? Paham, Pak. Oke. Kedua, sebenarnya kalau saya pribadi ini terserah nanti didiskusikan dengan dosen pembimbing. Baik, Pak. Sebenarnya kalau menurut saya secara pribadi rumusan masalahnya ini terlalu luas. Maksudnya terlalu luas karena terlalu umum ya, Pak? Setidaknya bukan terlalu umum, terlalu luas. Maksudnya terlalu luas itu begini. Ini kalau untuk sekedar ujian proposal, oke. Tapi kalau untuk bikin skripsi itu terlalu luas itu dalam arti begini. Setidaknya ini bisa dibikin untuk 2 skripsi. Paham maksud saya? Apakah jadi Anda menyampaikan bahwa penyelenggara elektronik ini sudah melakukan sudah memberikan perlindungan hukum atau belum, ya? Itu Anda sudah harus ngomong tentang penyelenggara sistem elektronik itu siapa saja, aturannya mana saja, kewenangannya. Kemudian data elektronik itu apa saja. Terus kemudian kalau penyelenggara elektronik yang mau diambil itu adalah misalnya pelaku-pelaku fintech, ada sekian banyak fintech yang harus diteliti. Bagaimana menentukan populasi dan samplingnya, begitu. Itu sudah satu skripsi. Kemudian tentang sengketa, ini kan tentang penyelesaian hukum, maksudnya penyelesaian hukum diambil dari perdatanya saja, itu sudah, ini bahkan penyelesaian hukum bisa jadi 3, ada penyelesaian hukum secara perdata, pidana, dan administrasi. Iya. Perdatanya saja, misalnya sengketa itu bisa sengketa bisa penyelesaian sengketa luar persidangan, bisa penyelesaian sengketa dalam persidangan atau litigasi. Litigasi pun kemudian tahapnya ada sekian-sekian begitu. Nah, maksud saya kalau menurut saya, iya baik Pak, bisa saja itu dibuat dalam satu skripsi, tapi menurut saya akan terlalu luas, nggak fokus pada skripsinya Fikri. Lebih baik kalau menurut saya ambil saja satu judul yang Fikri suka, misalnya tentang tentang rumusan hukum pertama atau rumusan hukum kedua, karena ini setidaknya bisa jadi 2 skripsi kalau menurut saya. Nah, tapi nanti dalam pembahasannya di skripsi itu lebih fokus. Gitu. Kalau menurut saya begitu. Ini hanya saran saja. Oke. Nah, kemudian penelitiannya, saya baca tadi penelitiannya normatif ya. Iya Pak. Nah, penelitian normatif, coba di screen share tentang penelitiannya yang normatif. Penelitiannya normatif, menurut saya tadi saya sudah baca.
Bentar, saya juga sedang buka di laptop. Ini oke, penelitiannya adalah normatif. Nah, kemudian pendekatannya undang-undang. Jadi kalau dalam hal seperti ini, oke, ini belum nanti yang tadi dipertimbangkan apakah pakai ini atau tidak. Iris atau normatif. Kemudian sumber datanya, oke. Kalau sumber data normatif itu memang undang-undang. Data sekundernya adalah data lain. Oke. Yang jadi menurut saya itu adalah kaitannya dengan ada metode pengelola, bukan metode pengelola. Ini metode pengumpulan data. Pengumpulan data. Yang belakang paling bawah. Sebenarnya salah satu metode pengumpulan data itu adalah wawancara. Ini harusnya di atas. Oh iya Pak, di proposal saya nggak masukin ke ini PPT. Iya, nggak apa-apa. Nah, wawancara. Apa fungsinya wawancara kalau ini normatif? Karena begini, paham bedanya normatif dan empiris kan? Jadi kalau normatif itu peneliti dia hanya melihat undang-undangnya saja, nggak perlu lihat realita. Maka dia hanya membandingkan undang-undang satu, peraturan yang lain, peraturan satu dengan peraturan yang lain, terus kemudian dia kepustakaan satu dengan kepustakaan yang lain, kemudian dia mengambil kesimpulan. Begitu. Biasanya ini untuk mengetahui apabila kaidah terkait, misalnya ada istilahnya ada benturan norma. Jadi satu pasal yang satu dengan yang lain itu. Berbenturan. Biasanya begitu. Maka kemudian ini mana yang harusnya digunakan. Nah, oke. Jadi kalau sehingga yang karena pembahasannya itu hanya aturan melawan aturan saja, maka nggak diperlukan wawancara. Karena nggak ada respondennya juga. Iya, Pak, betul. Jadi waktu itu pas saya bimbingan kan pertama saya pakai metode kuantitatif, kata dia nggak usah pakai metode kuantitatif. Terus kata bimbingan pas bimbingan juga teoritis normatif aja karena nggak perlu wawancara. Nah, wawancara ini sebagai penguat, makanya saya taruh di boleh. Jadi kalau wawancara kepada siapa? Ini kepada ini Pak, komisi yang satu yang tentang Kominfo. DPR komisi bagus. 1. Boleh, kalau seperti itu dia menjadi tambahan. Dia maksudnya sebagai data sekunder ya. Oke. Iya, Pak. Pertanyaan saya, memang nggak perlu data kuantitatif. Ini nggak perlu data kuantitatif. Siapa? Tetap datanya kualitatif. Jadi normatif itu lawannya bukan kualitatif. Normatif itu lawannya empiris. Tapi itu tadi, kalau Anda menggunakan normatif, sementara rumusan pertama itu adalah Anda menyampaikan, mempertanyakan sudah melakukan perlindungan hukum apa belum? Nah, kan berarti harus lihat fakta, gitu. Oke, sebenarnya ada banyak catatan saya. Hanya saja ini sih nggak ini saja. Jadi hanya catatan saya melihat di kerangka teorinya Fikri itu banyak. Iya. Hanya saja kadang-kadang begini. Ini hanya masukan saja. Jadi hanya saja semacam formalitas bahwa saya nggak tahu apakah ini akan bermanfaat untuk sebagai alat analisa atau tidak. Misalnya
Misalnya ya, contohkan. Di halaman 18 itu menulis tentang jenis-jenis data pribadi. Iya, Pak. Nah, ada data pribadi, ada data sensitif, begitu kan? Ada data sensitif, terus ada data apa lagi begitu. Pertanyaan saya, yang mau dilindungi yang mana? Oh, salah satu Kan data semuanya itu. kan? Jadi perlindungan hukum yang diberikan. Oke, monggo. Jadi salah satu datanya. Jadi kalau yang untuk apa dah di kerangka teori itu saya juga masih kurang paham karena saya mengiranya kerangka teori itu ya apa dah urutan untuk ke penyelesaian masalahnya Pak. Jadi perkembangan teknologi, akses data, terus juga bagaimana cara perlindungannya, dan terakhir penyelesaian hukum. Saya kira seperti itu. Maka enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Jadi begini maksud saya. Jadi enggak masalah sebenarnya, enggak masalah. Jadi maksud saya nanti di dalam skripsi itu pastikan dasar teori yang masuk itu nanti akan bermanfaat untuk ada lagi ini ada data pribadi, tapi ada lagi data privasi begitu kan. Apa maksudnya? Itu sebenarnya enggak aneh saja. Oke, siap. Enggak masalah. Itu sih enggak masalah, tapi maksud saya hanya tanya saja. Siapa? Oke. Selanjutnya ada satu, ini pertanyaan terakhir kalau menurut saya. Baik, Pak. Sebentar, di kerangka teori. Di kerangka teori ini membuat apa namanya? Membuat apa itu namanya? Flowchart. Iya. Oke. Siapa? Apa ini maksudnya? Gitu. Karena di sini digambar tapi nggak ada keterangannya. Yang faktor-faktor itu ya, Pak? Setelah faktor-faktor itu di bawahnya ada flowchart kan? Iya, ada, Pak. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa kirain saya itu kerangka teori itu bagaimana proses ke depannya, Pak. Jadi sebelum adanya perlindungan hukum atau kepastian hukum, berarti sebelum itu kan ada prosesnya seperti perkembangan atau penyelenggaraan sistem elektronik, bagaimana prosedurnya, dan juga peretasan atau permasalahan di peretasan dan penyalahgunaan, baru penyelesaian hukum. Saya kira kerangka teori kayak gitu, ternyata kerangka teori juga saya kurang paham maksud kerangka teori itu seperti apa, Pak. Saya juga mau tanyakan. Gitu, Pak. Kerangka teori itu kan begini. Iya, Pak. Jadi gini loh. Jadi gini. Anda itu punya rumusan masalah. Siapa? Misalnya di sini Anda punya 2 rumusan masalah. Maka Anda itu untuk membahas 2 masalah itu kan nggak asal ngomong. Iya. Ini bahasa gampangnya. Untuk membahas 2 permasalahan itu Anda nggak bisa asal ngomong. Ada kaidahnya, ada doktrinnya, ada teorinya. Siap. Nah, teori untuk membahas 2 hal ini itu dituangkan dalam kerangka teori. Ya. Kalau rumusan masalahnya ada 2, berarti kerangka teorinya ada 2. Meskipun nanti ada sekian subbab terserah, tapi 2 hal ini. Jadi kalau pertama itu kan tentang perlindungan hukum oleh penyelenggara sistem elektronik, ya berarti itu 1. Nanti subbabnya 1A, sub B, 1B, terserah. Kedua itu tentang sengketa. Nah, sengketa itu begitu dibahas lagi. Jadi kajian teori itu tentang begitu. Itu maksud saya. Iya, Pak. Saya juga makanya nanya itu. Dari itulah maka kemudian nanti setelah ini itu di pembahasan, jadi teorinya begini, begitu. Faktanya yang ditemukan berdasarkan MedPen, data, jadi metode penelitian kan kemudian dapat data. Ya, berdasarkan data, maka hasilnya itu disampaikan, dikonfirmasi di pembahasan itu. Data ini dikonfirmasi ke kerangka konsep teori.
hasilnya apa? Hasilnya itu masuk di kesimpulan. Paham maksudnya ya? Siapa? Dan hasil. Hasilnya begitu. Nah, maksud saya, nah kurang lebih begitu. Konsepnya begitu. Nah, maka kalau kaitannya dengan konsep teori ini, kerangka teori, nah, isinya itu ya hanya teori-teori saja, teori tentang sesuai dengan rumusan masalah, begitu. Maka saya sampaikan tadi, ini rumusan masalahnya kok kayaknya kerangkanya ya maksudnya oke, bagus, maksudnya saya melihat Fikri Mubarak banyak baca begitu. Ada datanya, oke, nggak masalah, hanya saja kemudian tidak terlalu nyambung dengan, maksudnya bukan tidak nyambung, kadang-kadang ya pokoknya asal yang penting masuk begitu. Nggak masalah sih, kalau saya sih nggak masalah. Oke, terus maka ketika ada ininya, saya kira ini, jadi gini, yang menjadi permasalahan, yang menjadi pertanyaan saya itu hanya di kalau saya melihat di sini, lihat di flowchart yang dibikin Mubarak ini, ya, Pak, itu kesannya jadi perlindungan konsumen, perlindungan data ini seakan-akan kan ada prosedur dan standarisasi. Prosedur dan standarisasi ini yang bikin adalah pemerintah, kan harusnya begitu. Nah, kemudian ada peretasan dan penyalahgunaan. Ini kan maksudnya peretasan dan penyalahgunaan kan dikonfirmasi ke prosedurnya kan gitu. Apakah legal atau tidak kan gitu kan. Maka kemudian bagaimana perlindungan hukumnya kan begitu. Perlindungan hukum ini siapa yang memberikan? Apakah pemerintah ataupun perusahaan apakah perusahaan itu? Nah, itu yang menjadi pertanyaan di awal, pertanyaan saya di awal, ini mau dijadikan skripsi skripsi hukum administrasi ataukah pidana ataukah perdata, kan begitu. Itu yang jadi pertanyaan saya. Nah, itu nanti bisa diperjelas lagi nanti kalau pas di skripsi. Tapi intinya menurut saya harus fokus perdata saja. Siapa? Kalau tadi Fikri itu sudah pernah membaca, hanya di administrasi saja Pak, kalau skripsi yang lain. Iya, ada di pertanggung jawaban. Itu sudah benar. Oh, itu sudah benar. Jadi bikin skripsi itu yang skupnya tidak perlu besar, ya, tapi fokus. Begitu loh. Nah, daripada maksudnya saya karena anak muda biasanya saya bisa semua begitu, tapi seringkali itu nanti enggak fokus begitu, enggak fokus karena terlalu luas begitu. Nah, khawatirnya nanti nambah 2 semester lagi kan repot. Iya Pak. Gitu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Enggak Mas Anik, silakan. Oke. Terima kasih Pak Sigit sudah ngasih masukan yang begitu banyak ya. Saya kira sudah cukup. Nanti malah pikirnya jadi tambah pusing. Tapi saya akan menambahkan sedikit lah ya kira-kira. Baik Pak. Tapi sudah cukup tadi kalau misalnya sudah di input semua masukan dari Pak Sigit tadi, saya rasa itu sudah cukup jadi skripsi yang bagus. Terus yang kedua saya akan menambahkan sedikit ya. Saya coba ingin tahu Fikri ini menguasai proposal skripsinya atau tidak. Yang pertama itu gini, di rumusan masalah, di pendahuluan itu Fikri. Siapa? Kalau skripsi itu kan harusnya itu gini, antara ada teorinya A, tapi dia kok prakteknya kok enggak A, tapi prakteknya B. Nah, seperti itu. Nah, di di skripsi, di pendahuluan daripada skripsinya Fikri, bisa nggak Fikri menjelaskan bahwa teorinya ini begini, tapi prakteknya begini itu?
beda antara teori dengan prakteknya itu beda. Bisa nggak menjelaskannya seperti apa? Jadi kalau teori itu berarti dia itu berdasarkan aturan. Aturannya begini secara hukum. Tapi prakteknya begini Pak. Coba bisa nggak menjelaskan secara ininya, mudahnya, secara gampangnya? Penjelasannya begini, teorinya begini, dan prakteknya begini. Ya. Kalau menurut saya kan ini, kalau yang saya tahu kan latar belakang yang tadi saya ini kan tentang informasi dan transaksi elektronik, dan ini kan banyak ya Pak ya perusahaan. Nah maksud saya pengen gitu perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia ini dia itu menjalankan prosedurnya. Jadi kan kita udah mempercayai nih ya, kita udah daftar. Menjalankan prosedur kan berarti teorinya seperti apa? Maksudnya aturannya yang benar seperti apa? Coba kamu bisa jelaskan nggak aturannya itu yang benarnya seperti apa? Terus prakteknya perusahaan-perusahaan itu seperti apa? Kayak gitu loh. Kalau aturan sendiri sih, jadi nanti pemerintah yang membuat. Jadi itu nanti disuplai ke perusahaan. Oh ini nih saya punya aturan nih dari pemerintah. Tolong dong dilaksanakan dalam kebijakan internal mereka gitu. Jadi pas nanti ada permasalahan tentang kebocoran pribadi, jadi dia udah ada landasannya nih. Oh ini peraturan pemerintah seperti ini. Jadi kalau misalkan ada permasalahan ini, penyelesaiannya seperti ini secara hukum ini. Gitu Pak. Kalau yang saya tangkap sih. Kan ini kan punya Fikri apa? Tinjauan yuridis perlindungan hukum terhadap data pribadi berdasarkan undang-undang ya. Nah, berarti kan apa namanya secara aturannya perlindungan terhadap terhadap apa itu data pribadi itu adalah seperti ini, gitu loh. Maksudku Fikri bisa menjelaskan itu seperti apa? Yang ada di dalam hukum itu, maksud saya, terkait dengan perlindungan data pribadi itu seperti apa? Bisa menjelaskan nggak? Oh, yang dimaksud dengan perlindungan data pribadi. Yang ada di hukum itu seperti apa normatifnya? Kamu bisa menjelaskan nggak? Coba. Yang dimaksud dengan data pribadi, kalau saya juga ngambilnya dari tadi yang perlindungan terhadap data pribadi seperti apa berdasarkan hukum. Jadi kalau misalkan menurut saya itu kan kalau perlindungan data pribadi, jadi data pribadi saya itu dijaga oleh peraturan yang ada. Jadi kalau misalkan ada permasalahan, jadi kita juga udah nggak usah khawatir kalau misalkan dia menyalahgunakan aturan atau kebijaksanaan mereka. Oh jadi saya udah nggak usah khawatir. Jadi udah ada perlindungan. Jadi saya mempercayai kalau misalkan ada registrasi atau pendaftaran dimanapun itu udah tinggal tulis dan itu udah dipayungi oleh hukum. Jadi kalau misalkan menurut saya itu perlindungan data pribadi. Jadi kalau misalkan ada terjadi penyalahgunaan atau wewenang dari penyelenggara sistem elektronik itu udah ada payung hukumnya, udah ada landasan hukum. Jadi kita tidak perlu khawatir tentang pertasan, pertanggungjawaban, jadi dia udah ada hukumnya Pak. Seperti itu. Iya, harusnya begitu. Jadi Fikri paling tidak sekalipun kalau berdasarkan apa namanya latar belakangnya saya membaca, tapi itu panjang sekali. Maksud saya Fikri ini sebagai pemilik proposal atau pemilik skripsi itu bisa menjelaskan secara singkatnya, Fik. Jadi aturannya berdasarkan aturan perlindungan data pribadi itu seperti ini, gitu. Tapi kenyataannya di lapangan bahwa prakteknya kok seperti ini. Maksudnya prakteknya seperti ini kok masih banyak yang melanggar ya, kayak gitu loh. Orang kok masih bisa apa namanya masih bisa melakukan ini dan itu dan tidak ada perlindungannya atau tidak ada aturan yang menjeratnya ya, kayak gitu loh. Kalau di latar belakangnya saya sudah membaca, tapi itu terlalu panjang kalau menurut saya. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting menurut saya kamu itu paham dengan latar belakang yang kamu buat itu. Itu satu. Terus yang kedua, ini nanti karena pada saat sidang proposal pasti itu ditanyakan lagi. Pada saat sidang munakosa nanti ditanyakan lagi. Jadi antara dasain dan dasolemnya itu harus nyambung. Misalnya apa namanya teorinya begini, prakteknya kok tidak sesuai dengan teori. Nah, itu yang menjadi penelitian kamu, kan gitu. Itu yang menjadi penelitian kamu. Jadi kamu meneliti itu
karena memang ada masalah. Masalah itu apa? Karena dari teorinya tidak sejalan dengan praktiknya. Teorinya begini, tapi prakteknya beda. Loh, inilah yang saya teliti. Nah, itu. Jadi kamu ingin memperbaiki itu karena perbedaan itu. Itu. Terus yang kedua tadi itu harus kamu harus bisa jelaskan nanti di bidang munakosa terutama itu. Terus yang kedua itu tentang rumusan masalah ya. Kalau nggak salah Fikri kayaknya masih belum pernah membaca ini ya, membaca apa itu namanya? Undang-undang UU ITE ini. Bukan, peraturan cara penulisan karya ilmiah dari UNUSIA. Udah pernah baca belum? Sekilas aja, Pak. Baca cuman yang pas metode penelitian metode penulisan doang. Memang dari masing-masing universitas itu memang beda-beda ya. Tapi karena kita bernaung di UNUSIA, maka saya sangat menyarankan sekali kalau Fikri nanti pakai aturan yang ada di UNUSIA. Saya lihat sama UIN Ciputat aja beda. Bukan metode penelitiannya, tapi memang hampir banyak hal. Nah, nanti saya mohon Fikri pokoknya karena kita bernaung di UNUSIA, kita pakai pakai yang ada di UNUSIA. Nanti saya kasih ininya. Bukunya, soft copy-nya saya kasih. Nanti Fikri bisa membaca itu. Nah, kalau membaca itu, kalau di UIN saya ingat dulu itu, kalau untuk membuat rumusan masalah itu di dalam rumusan masalah itu berisi juga pertanyaan. Kalau dulu itu. Tapi kalau di UNUSIA ini enggak. Jadi di rumusan masalah itu pakai pernyataan. Jadi nanti kalau misalnya kayak punya Fikri ini sudah berisi pertanyaan, tinggal diubah menjadi kalimat pernyataan aja. Kan kalau punya Fikri kan pertanyaan tuh. Iya, betul, Pak. Nanti tinggal diubah menjadi pernyataan aja. Karena kalau di UNUSIA kita pakai itu kaidahnya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terus terkait dengan tadi yang disampaikan sama Pak Sigi tadi, metode penelitiannya apa ya? Kalau setahu saya memang itu ada metode penelitian yuridis normatif sama social legal research ya. Setahu saya itu. Ya. Tapi nanti kalau misalnya Fikri itu mau memakai yang lain, misalnya yuridis empiris atau misalnya ya, itu harus kasih ini. Yang penting di situ dikasih footnote-nya diambil dari mana nih. Nah gitu. Dikasih footnote-nya itu dari mana. Kalau punya Fikri kan yang saya tahu yuridis normatif ya. Iya, Kalau yuridis normatif sudah ada footnote-nya. Kalau misalnya nanti mau pakai yang lain, misalnya selain dua itu, kasih aja nanti footnote-nya. Itu. Terus ini sudah pernah ada penelitian sebelumnya apa enggak? Itu yang tadi saya jelaskan bahwa tadi ada penelitian, cuman dia di pertanggungjawaban pidananya, Pak. Jadi penyelesaian hukum pertanggungjawaban pidana peretasan data pribadinya. Jadi dia fokus pada pertanggungjawaban pidana pelanggaran peretasan data pribadi dan kebocoran pribadi itu. Oke. Makanya saya tadi mengambil punya kamu ini kira-kira mau fokusnya di mana? Kalau melihat dari saran Pak Sigit lebih baik ke perdata karena lebih nyerempet ke perdata sih, Pak. Oke, itu aja dari saya. Kalau misalnya nanti ada butuh wawancara dan sebagainya, kalau misalnya bisa daring atau bisa pakai HP aja, itu lebih baik begitu, Fik. Baik, Pak. Karena ini waktunya sangat singkat dan juga kita protokol kesehatan kan. Iya, betul, Kalau Pak. bisa itu waktunya sangat singkat kalau mau ngejar yang September ya. Kalau misalnya mau wawancara dan sebagainya. Kira-kira nanti yang mau diwawancara siapa ini? Ini Pak, kemarin dapat saran dari Pak Irfandi nanti dari Komisi 1 DPR yang tentang Komisi Kominfo itu, Pak. Nah, nanti jangan beliau lupa yang direkam. Jangan lupa direkam. Kalau bisa jawabannya itu tertulis malah lebih enak. Direkam dan juga dinotulensi. Jadi nanti kamu bisa lampirkan itu dan tidak ambigu gitu loh nanti.
Bisa jadi begini, kan kebanyakan kan kalau teman-teman apa namanya semacam kayak konsultasi atau bertanya yang nggak ada apa buktinya secara tertulis, itu orangnya yang dikonsultasikan, orangnya yang diajak konsultasi dan yang ditanya itu sering tidak mengakui gitu. Misalnya sebenarnya ini jawaban dari sana, tapi dia tidak mengakui. Seperti itu. Jadi sebisa mungkin nanti didokumentasikan dan juga sebisa mungkin tertulis. Jadi nanti tidak ada apa itu namanya pengertian yang ambigu lah istilahnya begitu. Itu aja. Itu aja. Nanti saran dari saya sudah sampaikan secara tertulis. Nanti bisa diperbaiki secara ini aja ya, diperbaiki. Karena ini sudah saya tulis, nanti saya sampaikan aja, nggak usah saya sampaikan di sini. Baik Pak, terima kasih Pak. Karena dari Pak Sigit tadi saya kira sudah sangat banyak dan sudah sangat baik kalau dieksekusi semua. Itu aja Pak Sigit. Gimana Pak Sigit? Masih mau ditambahkan? Cukup Mas Anik. Oke ya, saya kira cukup itu ya, Fik ya. Bisa langsung diperbaiki ya, Fik. Saya coba tunggu sampai 1 minggu. Fikri harus ada progres, kasihkan apa itu hasil perbaikannya ke saya. Minimal sama Pak Sigit lah ya. Ya, siap. Jadi nanti setelah itu, kamu setelah kasihkan ke saya itu, sampaikan ke Pak pembimbingnya siapa? Pak Irfandi. Pak Irfandi. Nah, sampaikan ke Pak Irfandi, Pak, saya sudah perbaiki seperti yang diminta para penguji. Selanjutnya saya mau seperti apa Pak gitu. Oke. Gitu. Baik, biar Pak. maksud saya biar bisa ngejar September itu kamu Bik gitu. Ya Pak, mohon bantuannya juga Pak biar. Oke, kalau misalnya butuh surat apa, misalnya surat penelitian atau apa, pokoknya kamu sampaikan ke saya aja nanti saya bikinkan nanti. Nggak harus dari fakultas, kelamaan biasanya apa eksekusinya. Itu aja ya. Iya Pak. Nah, saya kira cukup itu Fit, karena dari saya nggak ada apa tambahan lagi dan dari Pak Sigit tadi sudah dianggap cukup. Saya kira untuk sidang proposal yang sesi ketiga ini cukup sekian dan selanjutnya saya harap Fitri bisa segera mengeksekusi ini. Itu saja dari saya. Saya akhiri. Allahumma fiqhil thorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sigit, terima kasih Pak. Langsung live, ya. Oke, makasih ya. Siap, sama-sama Pak.